guys, perkenalkan nama saya Oktaria Jagata dengan NIM 220811100007. Baik, langsung saja. Pembahasan yang saya bahas yaitu tentang pencemaran nama baik dan penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat di media sosial. Ada 3 poin yang saya bahas, yaitu tentang media sosial, kedua pencemaran nama baik, yang ketiga penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat di media sosial. Media sosial atau sering juga disebut sebagai sosial media adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berinteraksi atau membagi konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Media sosial juga merupakan sebuah sarana untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara daring yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Ada beberapa jenis media sosial. Yang pertama, layanan blog, yang kedua layanan jejaring sosial atau social network, yang ketiga layanan blog mikro atau microblogging, yang keempat layanan berbagi media atau media sharing, yang kelima layanan kolaborasi, dan yang terakhir yaitu layanan forum. Layanan blog pada dasarnya dapat dipahami sebagai jurnal pribadi yang ada internet. Salah satu jenis media sosial ini memiliki fungsi untuk membagikan catatan atau pandangan penggunanya tentang berbagai isu tertentu. Pengguna media sosial jenis ini biasanya disebut sebagai narblog atau blogger. Yang kedua, layanan jejaring sosial atau social network. Layanan jejaring sosial atau biasa disebut juga dengan social network merupakan salah satu jenis media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat di berbagai belahan dunia saat ini. Salah satu jenis media sosial ini memiliki fungsi sebagai tempat berkumpulnya banyak orang untuk saling bersosialisasi. Dalam layanan ini, pengguna biasanya saling mengirim pesan, informasi, foto, hingga video. Yang ketiga yaitu layanan blog mikro atau microblogging. Jenis media sosial berikutnya adalah layanan blog mikro atau bisa disebut juga dengan microblogging. Meskipun memiliki layanan dan kegunaannya yang hampir sama dengan blog, tetapi jenis media sosial ini menyajikan halaman yang lebih ringkas. Hal ini membuat layanan microblog memiliki kecepatan yang lebih baik dibandingkan layanan blog. Salah satu contoh layanan blog mikro adalah Twitter. Layanan berbagi media atau media sharing. Jenis media sosial selanjutnya yang perlu kamu tahu adalah layanan berbagi media atau biasa disebut juga dengan media sharing. Apabila kamu sering menghabiskan waktu santai atau belajar melalui platform sosial media YouTube atau Screenshot, maka kamu sebenarnya telah terbiasa menggunakan layanan berbagi media ini. Salah satu jenis media sosial ini pada dasarnya memang memiliki fokus utama membuat penggunanya saling berbagi konten media seperti foto, audio, atau video. Yang kelima yaitu layanan kolaborasi. Jenis media sosial berikut adalah layanan kolaborasi. Layanan kolaborasi ini sering digunakan untuk membuat pengguna saling mengajak pengguna yang lain untuk menciptakan kontribusi. Tidak hanya mengajak di dalam layanan kolaborasi ini, pengguna biasanya diperbolehkan untuk membuat konten sekaligus melakukan koreksi terhadap isi konten dari anggota dari situs tersebut. Yang keenam yaitu layanan forum. Jenis media sosial yang terakhir memang dikenal memiliki bentuk yang klasik. Jenis layanan forum ini dapat dikatakan sebagai salah satu jenis media sosial yang telah lama muncul dan dikenal luas sejak lama. Layanan forum sendiri dapat digunakan pengguna sebagai tempat untuk membincangkan berbagai hal atau topik secara spesifik bersama pengguna lainnya dalam suatu ruang diskusi. Poin yang kedua yaitu pencemaran nama baik.
Pencemaran baik yaitu suatu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, atau sering disebut juga dengan unleading of Dietmar. Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis dengan menuduhkan sesuatu hal. Ada beberapa yang ada di pasal tersebut. Yang pertama itu penghinaan ringan, pasal 315 KUHP. Penghinaan ringan merupakan penghinaan berupa kata-kata menyakitkan yang dilakukan di depan umum. Kata-kata menyakitkan ini seperti anjing, brengsek, sundel, dan kata-kata menyakitkan lainnya. Yang kedua, pengaduan fitnah, pasal 317 KUHP. Orang yang dapat diancam hukuman dalam pasal ini adalah mereka yang dengan sengaja memasukkan surat pengaduan palsu mengenai orang pada penegak hukum. Selain itu, menyuruh menulis surat pengaduan palsu yang berakibat pada terancamnya kehormatan dan nama baik seseorang juga masuk dalam pasal 317 KUHP. Berikutnya yaitu tuduhan perbuatan secara fitnah, pasal 318 KUHP. Orang yang sengaja melakukan perbuatan di mana menyebabkan orang lain terlibat dalam tindak pidana di mana hal ini tidaklah benar. Misalnya saja menaruh barang bukti hasil kejahatan pada orang lain agar orang tersebut dituduh melakukan kejahatan. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 UU ITE dan juga KUHP pasal 310 yang dapat dikategorikan dalam tindak pidana pencemaran nama baik dalam media sosial. Perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan tanpa izin agar diketahui oleh umum dan juga bertujuan untuk menyerang nama baik seseorang. Poin yang ketiga yaitu penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat di media sosial. Pada saat ini, perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi sangatlah pesat. Perkembangan teknologi tersebut dimanfaatkan masyarakat dalam hal penyampaian informasi, berpendapat ataupun berekspresi akan keseharian mereka. Namun, dalam hal penggunaan diperlukan kehati-hatian karena bisa saja pendapat dan informasi yang kita sebarkan berbenturan akan kehormatan dan kepentingan orang lain. Hal tersebut dapat berakibat pada tindak pidana pencemaran nama baik. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang pertama yang di dalamnya mengatur tentang teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi acuan yang meletakkan pada saat pengaturannya di bidang pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik itu sendiri. Dalam hal tersebut, ada beberapa yang termasuk dalam penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat di media sosial. Yang pertama itu ujaran kebencian yang bersifat verbal maupun non-verbal yang ditunjukkan untuk merendahkan seseorang, menindas atau melakukan publikasi atas kekerasan terhadap seseorang atas dasar keanggotaan atau keikutsertaan mereka dalam suatu kelompok, organisasi, sosial, ataupun etnis. Kebencian tersebut melibatkan lebih dari sekedar menunjukkan bahwa Anda tidak menyukai seseorang. Yang kedua, tentang pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun oknum yang menyebarkan fitnah atau tuduhan yang tidak didasari dengan kebenaran akan tuduhan tersebut, baik berupa ucapan, foto, video, serta dapat menyerang kehormatan seseorang dan nama baik seseorang dan menimbulkan rasa malu bagi pihak yang ditunjukkan atas ujaran tersebut. Berikutnya yaitu penyampaian pendapat tidak boleh dilakukan secara anarki, yang dimana dimaksud tindak anarki adalah tindakan kekerasan yang dapat berupa pengrusakan fasilitas umum. Oleh karena itu, mengemukakan pendapat harus diatur dalam suatu peraturan yang mana di dalamnya harus berisi mengenai batasan.
Kita harus mengetahui hak kebebasan berpendapat agar tidak sembarang berkomentar dalam media sosial. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Meskipun demikian, seseorang dalam mengeluarkan pendapatnya harus menghargai hak orang lain serta tunduk pada hukum yang berlaku. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 ayat 2. Orang yang dengan sengaja dan tanpa dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp7.500.000. Seseorang yang melakukan komentar di media sosial, media elektronik dalam hal ini harus lebih hati-hati dan melihat ketentuan yang dilarang dan dibatasi oleh UU ITE dan perubahannya. Yang dilarang dan dibatasi oleh UU ITE sebagai contoh komentar body shaming di sosial media dapat dikatakan sebagai penghinaan ringan jika komentar tersebut berupa makian yang bersifat menghina. Bentuk objektif dari penghinaan adalah bila pernyataan itu menyerang nama baik orang lain, karena akan diukur sejauh mana nama baik seseorang menurut karena penghinaan tersebut. Namun, bila terkait dengan kehormatan orang lain, maka dengan penghinaan menjadi subjektif terkait dengan rasa yang bersifat subjektif. Oleh karenanya, tidak mengherankan bahwa untuk membuktikan delik penghinaan dibutuhkan unsur tujuan untuk menghina atau ultimate on the blackgun atau animus reading. Perlu dipahami bahwa yang mendasari seseorang kehilangan kebebasan berpendapat ialah karena aturan yang membatasi hal tersebut. Seseorang tidak dilarang untuk melakukan komentar, hanya saja harus dilakukan secara yang baik dan tidak melanggar hukum. Ini salah satu contoh gambarnya dalam berkomentar, karena tidak berhati-hati dan tidak sopan dalam melakukan komentar tersebut. Sekian dari laporan